dari media Indonesia dan mesej semua lantang Ambalat adalah milik Indonesia. Saya nak pastikan dan saya nak mengatakan bahawa Kerajaan Persekutuan yang amat berhormat Perdana Menteri Wisma Putra, Kerajaan Negeri Sabah bersama-sama, kita komited untuk mempertahankan hak kedaulatan kita. Kita tak pernah berkompromi soal ini. Jak Kapok sengaja terobos perbatasan Ambalat, lagi-lagi nelayan Malaysia diringkus pasukan maritim Indonesia. Seakan tak ada rasa takut dengan pertahanan yang dimiliki RI, membuat Angkatan Laut Indonesia lebih serius beri sanksi tegas kepada asing yang mengganggu kedaulatan negara. Negeri jiran dibuat ketar-ketir setelah Indonesia memperketat keamanan dengan memperbanyak fasilitas batas negara. Klaim masih menguasai kawasan Blok Ambalat, Malaysia hingga kini selalu memantik api di perbatasan, buktinya banyak kapal berbendera Malaysia dengan sengaja menerobos perbatasan Laut Ibu Pertiwi, seolah ingin mencoba kekuatan militer laut Indonesia dan dengan sengaja melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Menyikapi hal ini, Angkatan Laut Indonesia mengambil langkah tegas agar negara jiran berpikir ulang, jika hendak masuk wilayah Indonesia. Kita belum rundingi soal kawasan yang dikatakan sebagai Ambalat itu, 200 batu nautikal onwards, ataupun yang kita katakan sebagai zon ekonomi eksklusif, belum dirundingi. Dan ini akan dirundingi pasti ya. Tapi kita akan bereskan yang separah lagi, yang telah kita persih pada bulan Jun yang lepas itu. Saya nak pastikan dan saya nak mengatakan bahawa Kerajaan Persekutuan yang amat berhormat Perdana Menteri Wisma Putra, Kerajaan Negeri Sabah bersama-sama, kita komited untuk mempertahankan hak kedaulatan kita. Kita tak pernah berkompromi soal ini. Tahukah kalian, inilah perbandingan militer Indonesia dengan Malaysia. Indonesia menempati ranking 13 militer dunia, dengan anggaran militer sebesar 8,8 miliar US dollar, sedangkan Malaysia berada di ranking 42 militer dunia, dengan anggaran militer sebesar 2,59 miliar US dollar coy. Untuk jumlah personil aktif, Indonesia mempunyai 400.000 personil aktif, sedangkan Malaysia 85.000 personil aktif. Untuk kekuatan darat, Indonesia memiliki 316 tank tempur, sedangkan Malaysia 48 tank tempur coy. Untuk kekuatan udara, Indonesia mempunyai total 466 pesawat tempur, sedangkan Malaysia 147 pesawat tempur. Dan untuk kekuatan laut, Indonesia mempunyai total 325 kapal militer, sedangkan Malaysia 82 kapal militer coy. Dan itulah perbandingan militer Indonesia dengan Malaysia. Apa Anwar Ibrahim sudah buat dengan Ambalat? Kalau kita Google Ambalat, berita yang banyak keluar ialah dari media Indonesia dan mesej semua lantang Ambalat adalah milik Indonesia. Apa itu Ambalat? Ambalat adalah satu kawasan luas di lautan Sulawesi yang sudah lama menjadi pertikaian secara serius, lebih-lebih lagi sejak 18 tahun lepas antara Malaysia dan Indonesia. Malah ianya adalah satu-satunya pertikaian sempadan laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia yang diketahui umum. Tetapi apabila Presiden Indonesia Jokowi datang melawat Malaysia minggu lepas, telah diumumkan salah satu perkara yang telah diselesaikan ialah pertikaian sempadan laut Sulawesi yang telah 18 tahun lamanya menjadi isu besar. Penyelesaian ini dibuat melalui Sulawesi Sea Treaty. Jadi kami pejuang isu rakyat sudah beberapa hari ini tanya kerajaan jika Sulawesi Sea Treaty itu adalah melibatkan isu Ambalat yang sudah 18 tahun menjadi isu besar. Kenapa Ambalat ini penting? Kenapa kami tanya? Dalam Ambalat ada 9 blok kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai sebanyak 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil dari satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai Ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bukan jumlah yang sikit, menjangkau trilion-trilion. Jika anda semua faham sekarang kan, kenapa kami bersuara dan menekan Anwar untuk menjawab persoalan ini? Apa yang terkandung dalam perjanjian Sulawesi Sea Treaty? Adakah kamu, Anwar, sudah korbankan Ambalat?
Total personnel 800,000. Wow, Malaysia's so small, but it makes sense for the size. Active personnel 400k and 113. Reserve personnel 400k, 51,000. Paramilitary forces 250 and 100. Makes sense. Again, based on the size as well as population. Armed forces, Indonesian Army or TNI. Armed personnel 300k, 130 for Malaysia. Combat tanks 313, 48. Okay. It's a very small number. Total armored vehicle 11,000, 13,000. There you go. So Malaysia has more armored vehicle. Infantry fighting vehicle. Woo, what are you guys doing, Malaysia? 458. Armored carrier is 888. Look at that. 888. MRAP 2052. Oh man, some of these vehicles, Malaysia is like armored vehicle 2000. 850. Self-prepared artillery. Ooh, weird, they have none. Field artillery. Okay, not bad. This was, half of it basically. Half of what Indonesia has. Rocket projectors 6336. Malaysia is lacking. And let's see the Air Force. Indonesian Air Force and Royal Malaysian Air Force. Air Force personnel 30,000 and 15,000, like almost half, which makes sense. And let's see the aircraft 400, 143. Again, this comes down to your budget and your GDP to be able to purchase. Oh, the fighter aircraft, only 2. That is. Ya, militer disiapkan di sana hanya sebagai menjaga keamanan dan stabilitas keamanan di sana. Karena itu masih dalam wilayah NKRI. Ya, itu yang harus Anda pahami. Kalau untuk peringkat jauh kita berbeda. Untuk alutsista jauh bedanya kita. Ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia kita punya perusahaan yang membuat kapal selam, senjata api, ada, dan itu sudah diakui. Ya, senjata kita yang digunakan dalam pertandingan saja sampai pernah disuruh untuk dibuka, ingin mengetahui kenapa bisa sekian tahun menang berturut-turut. Ya, negara kami ini nggak sebesar negara Anda. Jumlah warga negara Anda hanya satu daerah di daerah kami. Ya, 280 juta dibandingkan 34 juta, belum ada apa-apanya. Ya, hampir 10 kali lipat, 8 kali lipat. Dibanding Malaysia, militer Indonesia jauh lebih kuat. Dalam kasus ini, Angkatan Laut Indonesia harus lebih tegas dalam mempertahankan wilayah, termasuk Blok Ambalat. Penindakan sebenarnya telah dilakukan, namun kapal-kapal negeri tetangga masih saja menguji nyali sengaja terobos wilayah kedaulatan negara Indonesia. Menyikapi hal tersebut, ketegasan Indonesia kepada pelanggaran ini harus lebih ditingkatkan, seperti patroli di kawasan rawan, hingga keberanian dalam penegakan hukum yang lebih ketat kepada pelanggar, terutama dari negara jiran. Lantas bagaimana pendapat Anda? Apa yang harus pemerintah kita lakukan dalam menindak kapal-kapal nakal yang sengaja mencuri kekayaan Ibu Pertiwi?